Samsung A53, sebuah produk yang bisa gue bilang overpriced. Ya, karena dengan spesifikasi yang dikasih dan harga yang ditawarkan, menurut gue rasanya kayak kurang worth it aja. Tapi kali ini, Samsung A54 punya approach yang bisa gue bilang brilian. Ya, 168 jam menggunakan HP yang satu ini benar-benar bikin berkesan, bikin makin cinta sama Samsung. Sebenarnya kalau misalkan kalian pengen beli Samsung A54 ini ya langsung beli aja, nggak usah ditonton videonya. Tapi kalau misalkan kalian penasaran kenapanya dan pengen tahu kekurangannya juga, langsung aja gue ceritain. So welcome back to Updated Idea Channel. Nama gue Greg dan let's check it out. Build quality berasa banget jadi titik kuat yang di-upgrade. Yes, bahan material belakangnya menggunakan kaca asli Corning Gorilla Glass 5 yang premium. Emang sih nggak semewah kayak Samsung S23, tapi percaya sama gue, ketika kalian pegang secara langsung, ini berasa mewah dan solid. Oh ya, banyak yang nanya ke gue, Bang, frame-nya itu terbuat dari metal atau polikarbonat? Well, jawaban dari gue, ini terbuat dari polikarbonat karena ada 3 alasan. Pertama, tidak adanya garis antena kayak HP-HP yang menggunakan frame metal. Kedua, ketika gue coba colokin HP ini menggunakan kabel data ke PC, itu frame-nya nggak nyetrum. Malah di bagian frame kameranya yang nyetrumin di tangan gue. Ketiga, untuk finishing dari Samsung A33 yang rilis tahun lalu, itu sama persis kayak HP1 ini, apalagi teksturnya pun sama dibuat doff, dan sama solidnya juga, jadi ini polikarbonat. Lanjut ngomongin soal feel, selain makin solid dan premium, tapi dengan finishing glossy kayak gini otomatis bakal bikin nempel sidik jari lebih cepat. Ya emang sih, kalau untuk warna cerah kayak gini nggak kelihatan dari depan, tapi kalau misalkan kita lihat dari samping, ya masih kelihatan juga, dan tentunya bikin HP jadi makin licin. Jadi saran gue kalau misalkan kalian mau beli HP ini, sekaligus juga beliin casing biar aman. Karena nanti kalau misalkan licin, jatuh, rusak, pecah, itu bahaya. Mending beli case modal 50.000 lah ya, biar aman. Dan ngomongin satu fitur yang bener-bener gak ada lawan di HP mid-range, sampai saat ini pas video ini dibuat cuma Samsung yang punya atau bisa sediain, yaitu fitur IP67 Water and Dust Resistant. Jadi kalau misalkan HP ini kena cipratan air atau kecemplung di kedalaman air tawar sampai 1 meter, dia bisa bertahan 30 menit tanpa rusak. Tapi ingat, fitur ini hanya untuk emergency, jangan dicobain secara sengaja karena kalau misalkan kalian rusaknya karena air, warranty akan hangus. Selamat tinggal Exynos 1280 dan selamat datang Exynos 1380. Yes, chipset baru ini menurut gue punya peningkatan yang cukup signifikan. Kenapa? Well, ketika gue coba bandingin dengan Antutu yang sama, angka CPU-nya bisa naik sampai 25.000 dan untuk angka GPU-nya bisa naik sampai 20.000. Tentu ini akan ngefek ke penggunaan setiap hari. Contohnya ketika gue main Genshin Impact dengan settingan low plus 30 fps, gue ngerasa sekarang lebih stabil. Ya, walaupun ada frame drop, tapi itu nggak berasa signifikan, jadi nggak terlalu ganggu gameplay. Dan bahkan dalam segi suhu pun lebih adem. Gue udah coba main 1 jam dengan koneksi seluler data di ruangan tanpa AC. Suhu tertinggi cuma mentok sampai 41,7 derajat. Ini sih impresif buat Exynos. Walaupun ya ada satu hal yang kurang gue suka mengenai chipset baru, yaitu di optimalisasi yang kurang. Contohnya kayak PUBG, itu cuma bisa dapat settingan HD High aja yang paling tertinggi, dan untuk Mobile Legends Bang Bang yang harusnya bisa dioptimize, ternyata cuma bisa mentok refresh rate dan grafik sampai high aja, belum bisa ultra. Walaupun sih performanya bagus dan konsisten juga, tapi gue berharap semoga Exynos 1380 ini optimalisasinya bisa segera diimprove biar enak aja kebuka unlock atau kebuka performa asli dari si chipset ini. Dan buat yang bertanya, Bang, gimana untuk penggunaan setiap hari? So far sih aman-aman aja ya, nggak ada ndet-ndet, nggak ada nge-lag, pokoknya enak banget dengan chipset yang baru ini. Walaupun memang Snapdragon 778G masih jauh lebih optimized, masih lebih baik, tapi Exynos makin kesini kelihatan ada improvementnya.
Satu hal yang selalu bikin menang Samsung di HP mid-range mereka ada di bagian software update yang nggak nanggung-nanggung. Ya, bayangin Samsung A series kelas mid-range bisa punya software update yang panjang kayak kelas S series alias flagship mereka. Ya, Samsung A54, A34 bisa dapat jaminan software update sampai Android 17 plus update 5 tahun security patch. Ini panjang banget dan pastinya cocok buat kalian yang ganti HP itu ketika HP lama udah rusak. Kalau ditanya, Bang, ini update-nya rutin nggak sih? Apakah cuma jual panjang-panjangan software update? Well, pengalaman gua, Samsung itu selalu konsisten bahkan sampai HP entry level mereka jadi ini bagus. Dan ngomongin soal fitur-fitur One UI 5.1, apakah ada yang disunat? Well, secara keseluruhan fitur-fitur pentingnya itu ada dan user interface-nya ya sama persis. Tapi mungkin karena ada perbedaan chipset ya AI-nya kurang canggih kayak kelas flagship. Jadi ketika gue tahan di foto itu nggak bisa langsung jadi stiker. Sayang banget, padahal ini fitur yang gue suka. Dan sekaligus HP ini tentunya belum bisa Samsung DeX. Desain layar HP ini tuh memberikan kesan benci tapi cinta. Iya, lengkungan di sudut-sudut layar dan bezel yang terlihat nyaris simetris di segala sisi itu terlihat ganteng. Tapi ada dua hal yang menurut gua kerasanya tuh kurang. Pertama, bezelnya makin kelihatan tebal ketimbang Samsung A53. Dan kedua, body ratio-nya itu jadi nggak ramping. Iya, Samsung A54 menggunakan body ratio 19,5:9. Jadi kurang enak kalau mau digrip menggunakan satu tangan. Lanjut ngomongin soal kualitas layar. Seperti biasa, Samsung tidak pernah mengecewakan. Panel Super AMOLED-nya terlihat vivid, vibrant, warnanya colorful, bahkan brightness-nya sekarang bisa mentok sampai 1000 nits. Jadi ketika gue pakai di kondisi outdoor bener-bener aman walaupun ada background putih sekalipun. Dan by the way, HP ini masih support di refresh rate 120Hz, tapi yang bikin beda di HP ini sekarang bisa adaptif. Jadi kalau misalkan layarnya lagi keadaan nyala dan kalian nggak sentuh, refresh rate akan otomatis turun ke 60Hz biar baterai makin awet. Itu yang gue suka. Dan di beberapa third-party apps kayak YouTube, Instagram ketika scrolling berasa 120Hz-nya ke-optimize. Dan harus gue kasih tahu ke kalian, HP ini walaupun udah pakai Corning Gorilla Glass 5 di bagian depan, tetap aja nggak dapet free screen protector bawaan. Jadi alangkah baiknya kalian siapin tempered glass ataupun hydrogel biar nambah extra protection. Walaupun yang lebih bagus di tempered glass, karena kalau misalkan nanti pecah, pecahnya di tempered glass, bukan langsung kaca HP. Jadi lebih baik. Dan ngomongin soal touch responsitivity, ini bagus, gak ada delay, multitask nyaman, bener-bener enak kalau mau dimainin pakai game FPS. Upgrade kedua yang menurut gue jadi titik kuat selain body build quality ada di bagian kamera. Ya memang, lensa kamera belakang cuma ada 3 aja sekarang, alias lensa depth sensor hilang. Ya lensa gimmick perlahan-lahan mulai hilang, gue suka. Terus resolusi utama memang boleh turun. Dari 64 megapiksel sekarang jadi 50 megapiksel. Tapi sensornya pun juga diganti menggunakan Sony IMX766. Ya, ketika gue coba foto di kondisi daylight menggunakan 2 kali zoom, gue surprise. Ini bagus banget kayak menggunakan lensa telefoto, padahal HP ini nggak ada lensa telefoto. Dynamic range-nya bagus, kontrasnya bagus, warnanya bagus, highlight-nya pas walaupun dalam segi warna. Seperti biasa lah ya, Samsung itu masih agresif. Jadi terlihat terlalu pop dan terlalu biru aja. Padahal fitur Scene Optimizer udah gue matiin. Dan ketika gue coba foto menggunakan lensa ultrawide, ini masih kurang konsisten. Ya, pembeda warnanya itu kadang sesuai dengan primary lens, kadang bisa beda. Masih perlu diimprove, tapi overall masih oke. Dynamic range-nya ngangkat, highlight-nya ngangkat, dengan detail yang masih cukup tajam. Tentunya dengan distorsi yang nggak terlalu agresif. Dan untuk low light gimana? Secara jualan HP ini kan ada di nightography-nya. Well, pendapat gue masih belum berubah kayak di video Samsung A53 versus A54 kemarin. Jadi kalau misalkan kalian belum nonton, bisa mampir link di deskripsi atau gue taruh video linknya di sini. Bisa kalian tonton setelah video ini berakhir. Ya intinya, detailnya itu tajam dengan kontras yang nggak terlalu agresif. Jadi terlihat warnanya itu sesuai apa yang gue lihat, cukup natural. Terus noise-nya minim dan grain-nya itu nggak berasa kalau misalkan nggak di zoom. Begitu gue nyalain fitur Night Mode,
Wah, itu kontrasnya bisa makin cerah tapi nggak terlalu agresif. Detailnya itu tajam banget karena ada extra software sharpening yang menurut gua agak berlebihan sedikit. Dengan noise dan grain yang makin tidak terlihat. Jadi ini bagus. Walaupun memang nggak sebagus kayak kelas S-Series, tapi makin kesini A-Series tuh bisa kelihatan banget ke improve-nya. Apalagi ketika ada paduan dengan OIS. Jadi ketika tangan gua gerak-gerak dikit, detailnya itu masih terlihat bagus. Dan kalau misalkan kalian tanya, Bang, itu kok hasil fotonya kelihatan ada flare? Iya, memang sih HP ini tuh kalau misalkan kalian foto di tempat low light, terus ada lampu-lampu itu bakalan flare yang kelihatan banget. Tapi ada solusinya. Tinggal masuk aja ke galeri, edit, dan pakai fitur eraser. Ya, jadi fitur eraser ini akan sangat ngebantu kalau misalkan kalian sering foto-foto lampu di keadaan low light. Oke, dan ini adalah contoh kualitas videonya di 1080p 30 fps aja. Gimana menurut kalian guys, kestabilan dan kualitas audionya juga? Karena gue lagi di samping jalan, jadi otomatis banyak kendaraan yang lewat. Apakah suara gue bisa tertangkap dengan baik? Coba komen di bawah guys. Kameranya depan juga. Ini HP mid-range menarik loh. Gimana kualitasnya guys? Komen di bawah. Gue sambil jalan biasa. Memang terdapat flare di sini kelihatan lah ya. Tapi gimana kestabilannya guys, karena ada OIS dan gue sambil jalan biasa nih guys. Coba. By the way, gue bisa pindah ke lensa ultrawide nih. Nah, walaupun memang perpindahannya agak patah-patah ya, nggak semulus kayak Samsung S23, tapi ya not bad. Nah, gue pakai 2 kali optical zoom ya, 2 kali digital zoom. Gimana guys? Ini adalah contoh perekaman di Samsung A54 menggunakan Instagram Direct. Ya, sambil jalan biasa. Kalau gue zoom in memang nggak berasa patah-patah. Masih kelihatan mulus dan ini cukup stabil sih, walaupun ya emang jitternya nih agak berasa ya, atau kalau misalkan gue gerak kayak gini panningnya masih kurang mulus, cuma warnanya ini masih jauh dengan kondisi asli, masih perlu diimprove. Untuk baterai sih masih sama besarnya di 5000 mAh, dan ketika gue coba main Genshin Impact di cellular data, Mobile Legends menggunakan koneksi Wi-Fi, scrolling Instagram, nonton YouTube menggunakan cellular data lagi, refresh rate 120Hz, brightness-nya adaptif, volume di 40%, hasilnya masih bisa dapat screen on time 9 jam 2 menit dan itu masih ngisain baterai 5%. Jadi menurut gue jelas ini awet banget. Dan ngomongin soal ngecharge, ya masih belum ada peningkatan sih. Masih support di 25 watt super fast charging aja, yang brick chargernya masih belum di-include di dalam box pembelian. Jadi kalian harus beli terpisah. Linknya akan gue taruh di deskripsi biar gampang aja. Terus ketika gue coba ngecharge dari posisi baterai angka 5-100%, dibiarin airplane mode aja, atau dibiarin ngecharge dengan keadaan airplane mode, hasilnya makan waktu 2 jam 3 menit. Ini aneh, kenapa bisa makan 2 jam padahal baterainya cuma 5000 mAh. Dan ketika gue coba ganti kabelnya menggunakan kabel bawaan, ternyata ya cuma makan waktu 1 jam 20 menit. Jadi ingat guys, pentingnya menggunakan kabel dan brick charger bawaan atau dari Samsungnya biar optimal charge-nya. Fitur-fitur di HP ini masih sama komplitnya kayak Samsung A53 kemarin. Bahkan ada yang di-improve, kayak haptic vibration-nya sekarang berasa kelas flagship. Ya, getarnya lembut tapi berbobot. Jadi ketika gue pakai ngetik, getarnya enak. Bahkan ketika gue foto-foto, ada haptic vibration sebagai feedback yang gue suka. Ini mantap. Attention to detailnya makin mantap. Dan ngomongin fitur-fitur lain kayak NFC, masih ada. Koneksi 5G, ada. Fitur RAM Plus buat upgrade RAM menggunakan internal storage ada. Terus kalau misalkan kalian ngerasa internal storage-nya kurang, masih ada 1 slot hybrid. Jadi kalian bisa upgrade menggunakan microSD sampai 1 TB atau pakai HP ini jadi 2 nomor. Dan by the way, port jack 3.5 tidak ada dan speaker masih menggunakan stereo yang punya kualitas suara bagus. Overall, nyaris balance dan ini dia kualitas suaranya. Make sure pasang earphone ataupun headset karena langsung gue play di volume 100%. So guys, intinya dengan harga starting price 5.999.000 untuk varian 8/128GB, jelas HP yang saat ini bisa gue kategorikan sangat worth it
untuk dibeli dan dipakai bertahun-tahun. Ya, overall gue kasih skor 9 dari 10. Emang sih performanya bukan yang paling wah, port jack 3.5 nggak ada, dan video 4K pun masih belum stabil. Tapi dengan dua kelebihan ini, yaitu fitur IP67 dan software update panjang, jelas ini bisa jadi poin utama atau bisa memberikan ketenangan buat calon customer. Tapi kalau misalkan kalian tanya, Bang, gue user Samsung A52s pengen upgrade Samsung A54. Apakah rekomen? Well, menurut gue nggak usah, better skip, tabung duitnya untuk kelas series flagship aja sekalian mungkin. Tapi kalau misalkan kalian tanya lagi, Bang, gue user Samsung A53 pengen upgrade ke Samsung A54. Apakah rekomen? Well, menurut gue kalau kalian nggak ngerasa kurang dengan performa yang dikasih dan semuanya masih ngerasa aman-aman aja, ya nggak usah upgrade. Karena nggak terlalu signifikan yang gimana-gimana. Tapi kalau misalkan kalian pengen maksa upgrade, ya silakan, itu hak kalian dan duit kalian juga. So, gue berharap dengan adanya video ini kalian bisa terbantu, dan kalau misalkan bermanfaat, boleh bantu share ke teman-teman, keluarga, semua, sekaligus like dan subscribe channel ini, sekaligus nyalain lonceng notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru di-upload. And as always, thank you for watching and stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.